Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyer Ahmad Maulana. Saya dari kelas S6, itu Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan memberikan video yang berisi tentang dua materi tentang akuntansi, yaitu sejarah perkembangan akuntansi dan prinsip dasar akuntansi syariah. Yang mana video ini adalah tugas final kami yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Suci SE MAK. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan akuntansi. Akuntansi pertama kali muncul di Indonesia itu sejak tahun 1960-an. Ini akuntansi syariah. Sedangkan akuntansi konvensional, yang mana akuntansi ini sudah mendarah mendaging di masyarakat umum dan di semua para pakar akuntansi, yang mana pertama kali berkembangnya akuntansi konvensional itu adalah pada tahun 1494 di Italia, yang mana Lucas Pacioli. Nah, yang sebenarnya akuntansi ini adalah akuntansi syariah itu lebih duluan muncul dibandingkan akuntansi konvensional. Seperti yang kita ketahui, akuntansi syariah itu sudah ada sejak masa Rasulullah di negara Mekah, di Arab. Nah, namun kebanyakan manusia itu mengetahui, atau kebanyakan masyarakat mengetahui bahwasanya yang pertama kali muncul itu adalah akuntansi konvensional. Dan di sini saya akan menyampaikan tiga sejarah perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama itu adalah konsep akuntansi, yaitu awal munculnya akuntansi Islam di negara Mekah pada saat munculnya Rasulullah. Itu adalah perkembangan pertama kalinya akuntansi terbentuk, yang mana Rasulullah membentuk yaitu Daulah Islamiyah di Madinah. Nah, pada saat itulah akuntansi pertama kali muncul. Rasulullah juga di Mekah membentuk yang namanya Hafazul Amwal. Nah, yang mana di sini mereka bertugas untuk mengawasi keuangan, dan juga Rasulullah menghapus yang namanya riba, perjudian, penipuan, kebohongan. Nah, disitulah awal munculnya yang namanya akuntansi pada saat zamannya Rasulullah. Kita masuk ke sejarah yang kedua, yaitu akuntansi setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah. Yang mana runtuhnya Khilafah Islamiyah ini adalah pada saat negara-negara Islam itu banyak yang dijajah oleh orang Barat, oleh orang Eropa, dan akhirnya menghilangkan ilmu-ilmu Islam, paham-paham tentang penerapan hukum Islam tersebut. Nah, akhirnya Islam pun mulai pudar di muka bumi tentang masalah, maksudnya di sini adalah tentang masalah akuntansi syariah, dan sampai hilang. Nah, setelah hilangnya itu maka munculnya akuntansi konvensional. Nah, disinilah anggapan orang itu berkembang bahwasanya akuntansi konvensional itu adalah akuntansi yang pertama berkembang di dunia, yang dikembangkan oleh Lucas Pacioli tadi di Italia. Nah, namun sebenarnya yang pertama kali muncul akuntansi itu adalah akuntansi syariah di Arab yang dikembangkan oleh Rasulullah.
Terus yang ketiga yaitu kebangkitan baru dalam akuntansi Islam. Nah, Islam di situ mulai bangkit. Kebangkitan hukum Islam di sini yang mana dipengaruhi oleh para ahli, yang mana mereka melakukan riset-riset ilmiah tentang hukum Islam, tentang syariah. Nah, akhirnya setelah itu mulailah Islam berkembang melalui finansial, melalui lembaga-lembaga yang khusus, yang mana mereka di sini mengatur ulang tentang yang namanya hukum akuntansi syariah. Nah, melalui bidang riset dan juga seminar atau pembukuan atau konferensi, dan juga melalui perguruan-perguruan tinggi, dan juga implementasi pragmatis. Nah, yang di sini yang menurut saya paling sangat dapat mengembangkan tentang hukum Islam, hukum akuntansi syariah itu adalah dari implementasi pragmatis, yang mana ini adalah sebuah cara untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya kebenaran itu harus disertai buktinya. Nah, sekarang kita bisa melihat bukti bahwasanya sejarah Islam sudah terbuka kembali. Kita bisa mengetahui mana yang sebenarnya pertama kali muncul. Sejarah akuntansi, manakah yang duluan konvensional ataukah syariah, kita bisa mengetahui. Dan juga itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana tata cara kelola sistem akuntansi sekarang antara konvensional dan syariah. Kita bisa melihat buktinya mana yang lebih menguntungkan kepada masyarakat. Nah, makanya menurut saya implementasi pragmatis itu sangat penting untuk memperkenalkan hukum akuntansi syariah kepada masyarakat agar lebih berkembang lagi. Dan kalau perlu, akuntansi konvensional itu terhapus dengan adanya akuntansi syariah. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit apa yang saya ketahui tentang sejarah perkembangan akuntansi syariah. Kita langsung saja memasuki ke materi yang kedua. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang prinsip dasar perbankan syariah. Nah, prinsip dasar perbankan syariah itu adalah bersifat syariah. Nah, kita bisa sama-sama mengetahui bahwa bank-bank syariah yang muncul di Indonesia itu semua sudah sesuai dengan prinsip syariah. Di dalamnya sudah menggunakan sistem-sistem syariah. Inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dari pembukuannya dan dari segala macam sistem yang di dalam itu semua berbeda. Seperti yang saya ketahui, kalau di bank syariah itu menggunakan yang namanya margin, sedangkan di bank konvensional itu menggunakan namanya suku bunga. Nah, namun yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional itu ada 3 pilar di dalamnya. Mungkin sebelum kita masuk ke 3 pilar itu, pedoman awal dari bank syariah itu adalah Quran dan hadis. Jadi bank syariah tidak dapat dikatakan syariah kalau dia tidak mengikuti atau tidak berlandaskan dengan Quran hadis. Apa yang ada dalam Quran hadis yang menjelaskan tentang bab-bab perekonomian, yang menjelaskan tentang ayat-ayat ekonomi, itu semua harus diikuti oleh bank syariah. Nah, ada 3 pilar tadi yang saya sebutkan. Itu adalah yang pertama akidah, terus syariah, dan juga akhlak. Akidah itu adalah segala sesuatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau umat, itu semua harus berdasarkan niat karena Allah dan juga mencari kefadolan dari Allah. Itu adalah akidah yang pertama.
Yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah komponen ajaran Islam yang berisi tentang ibadah dan muamalah. Tata cara kita beribadah kepada Allah harus syariat, dan juga bermuamalah. Bermuamalah di sini adalah semacam kita bertransaksi atau di situ bersosial kepada umat, itu harus sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga itu adalah akhlak. Akhlak di sini adalah landasan perilaku atau sikap atau di situ kepribadian umat yang bisa menjelaskan atau bisa memperlihatkan dia itu adalah umat Islam. Nah, itu ada 3 pilar yang paling mendasar dari yang namanya syariah. Dia harus mempunyai akidah, mempunyai syariat, dan juga mempunyai akhlak. Kalau ini tidak ada di dalamnya, di dalam pedoman perbankan syariah, maka dia tidak dapat dikatakan syariah. Dan juga perbankan syariah dalam beroperasi itu harus mengikuti yang namanya keadilan, kemitraan, terus transparansi, dan juga universal. Jadi semuanya itu harus ada di dalamnya. Kalau di situ tidak ada, ya tidak bisa dikatakan syariah. Dan menjauhi yang namanya maisir, goror, dan juga riba. Jadi ya, yang terpenting di sini adalah menurut saya pribadi adalah tentang masalah ribanya. Kalau orang mengenal tentang riba, maka dia akan jelas mengenal tentang yang namanya syariat, mengenal tentang Islam, mengetahui tentang hukum. Namun kalau di situ tidak mengenal riba, maka dia akan biasa-biasa saja, akan mengikuti, mau di situ masuk ke ranah konvensional tidak masalah, karena dia tidak mengetahui atau tidak takut dengan yang namanya riba. Sedangkan kita sebagai umat Islam yang perlu diketahui dan perlu dipahami, dan bahkan yang harus dijauhi itu adalah tentang yang namanya riba. Jadi ya, riba itu ada berbagai macam riba. Ada ribayat, ada riba kad, ada riba yang satunya saya agak lupa. Nah, jadi perbankan syariah itu ya sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang prinsip dasar perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bertanya mengenai tentang yang tadi saya dengar, bahwasanya di bank syariah itu sudah tidak ada riba. Apakah apakah semua bank syariah di Indonesia ini sudah menerapkan hukum syariat yang sebenarnya? Nah, kan tadi saya mendengar di situ bahwasannya bank syariah itu sudah tidak menggunakan riba lagi. Terima kasih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari tadi, bertanya tentang apakah semua bank di Indonesia, terkhususnya bank syariah, itu sudah menerapkan hukum syariah dengan sepenuhnya. Nah, saya kalau mengikuti dari yang saya ketahui, dari apa yang saya baca, semua bank syariah itu sudah sesuai, karena sudah menerapkan hukum syariahnya, sudah menerapkan sistem syariah di dalamnya. Itu dari apa yang saya baca. Namun dari apa yang saya ketahui, apa yang saya dapatkan, untuk lebih mudahnya saya menjelaskan, sepengetahuan saya, ketika kita meminjam di bank dalam bentuk uang, dalam hukum Islamnya meminjam segini, maka kita akan mengembalikannya segini. Tidak ada perubahan nominal di dalamnya. Nah,
yang saya dapatkan di bank syariah itu ada perubahan nominal di dalamnya. Ketika saya meminjam segini, maka nanti pengembalian saya itu akan lebih banyak daripada apa yang saya pinjam. Memang di situ tidak lebih besar, maksudnya lebih besar di bank konvensional dibandingkan bank syariah. Namun itu bukan itu yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah perubahan nominal di dalamnya. Itu yang saya dapatkan di bank syariah. Nah, jadi kalau ditanya tentang seluruh Indonesia, saya belum tahu. Kalau dari segi apa yang kita baca, mungkin apa yang ada di internet atau ada di brosur itu mungkin sudah sesuai. Namun sistem di dalamnya yang saya dapatkan itu belum sesuai. Mungkin itu saja dari saya dari awal sampai akhir ini. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung atau kurang jelas, ataupun di situ ada kalimat yang berbelit-belit, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga berkah apa yang saya dapatkan dan juga apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.